Siap, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa respon? Waalaikumsalam warahmatullahi Oh wabarakatuh. iya, saya kirain pada bobo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, kirain pada bobo nih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus nggak ya? Jelas. Jelas ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali bersama dalam acara konsul Dr. Silka yang mana biasanya di hari Senin malam, tapi karena tadi malam perjalanan ke Jakarta jadi kita ubah di Selasa malam. Dan alhamdulillah sudah bisa ada majelisnya dan semoga nanti selesai acara ini kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin. Dan sebelum kita mulai thalabul ilmi ini, mari kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Amin. Siap, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Pak Nata gimana kabarnya Bogor? Hujan hari ini Pak Nata? Sehat, hujan terus Ini kalau Mas Rendra sudah di Bogor tempat Mas Guldan, saya insya Allah besok sore ke sana. Moga-moga kalau ada waktu kosong mungkin bisa silaturahim gitu. Siap. Karena juga banyak kegiatan karena luar kota, alhamdulillah, tapi tetap bisa terjalin di dalam konsul Dr. Sirka. Nah, saya masalahnya tidak memapping pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya buka untuk umum, silahkan siapa yang mau bertanya, boleh studi kasus, dan saya mulai dengan yang mengangkat tangan lebih awal. Monggo, ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak, kita cukupkan sekian. Siap. Ada siapa ini? Budian. Nakalan. Ada Budian. Monggo, Budian sudah resen. Silahkan bisa bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Sebentar saya kecilin yang satu lagi ya. Oh, ada berapa emang? Ada dua Ustadz. Siap. Seperti yang pertanyaan saya di kelas Sirka. Bisa di copy paste ke chat nggak ya? Sebentar ya Ustadz. Yeah. Gimana caranya? Ini beda Ustadz. Ya, nomor HP-nya okay. saya pakai. Itu sebentar tak cari aneh. Itu di panduannya. Oke, sebentar. Oke, saya kopikan dulu. Oke, saya kopikan ke chat ya biar yang lain juga bisa memperhatikan. Enggak mau ya di copy. Sudah saya bacakan saja. Izin bertanya dan mohon advice-nya. Saya ada sebidang tanah yang sudah kami buat beberapa coupling. Oh, saya copy di Word aja. Soalnya kalau nggak pada baca nggak enak. Oke.
Oke, bisa pada melihat? Masuk ya, share screen saya. Bisa, Apa? Ustadz. Sudah ada tampil. Ya. Izin bertanya dan mohon informasinya. Saya ada sebidang tanah yang sudah kami buat beberapa kafling. Sudah beberapa tahun lalu memulainya. Namun sempat tertunda karena kontraktornya yang bangun rumahnya mangkir. Semua modal dari kami untuk biaya pembangunan rumah tersebut. Semuanya itu maksudnya pakai dananya Budian. Dan baru satu rumah yang selesai. 2 bangunan baru naik tembok beberapa meter. Oke. Beberapa bulan lalu saya mulai bekerja sama kembali dengan seorang pengembang. Namanya pengembangnya sama Dian, tapi dia Pak Dian. Awalnya kerjasama, saya bilang ke pengembang tersebut, saya jual kafling dan beliau yang membiayai pembangunan rumahnya. Tanah kaflingnya saya akan dibayar kalau rumah sudah jadi dan terjual. Namun awal kesepakatan tidak menyebutkan jangka waktu pembayaran, hanya disebutkan dibayar jika rumah laku terjual. Pertanyaan ke-1, apakah transaksi tersebut sudah bisa dibilang sudah terjadi akad dengan akad jual beli tempo? Untuk info, sudah ada 2 rumah yang sudah ada peminatnya. Yang satu rumah, konsumen sudah bayar hampir separuh harga jual. Sedangkan yang satu lagi, konsumen baru bayar tanda jadi. Saya tidak tahu berapa harga jual rumah tersebut. Ada uang yang sudah saya terima sebagian kecil dari konsumen yang sudah bayar sebagian dari harga jual rumah tersebut. Uang tersebut ditransfer melalui Pak Dian. Rumah-rumah yang sudah ada peminatnya tersebut berasal dari bangunan yang dibangun oleh Pak Dian. Nah, ini gimana nih? Bu Dian bingung nggak? Kalau saya bingung. Sebenarnya gini, Ustadz. Ini saya gambar dulu ya, saya gambar dulu. Ini misalnya ada tanah. Oke. Ada tanah. Misalnya dibuat 6 kapling. Nah, Misalnya, gitu kan. benar, Nah, ini tanahnya Bu Dian. Ya. Nah, pertanyaannya, kemudian datanglah Pak Dian. Nah, Pak Dian ini membeli semuanya atau sebagian saja per kapling? Saya per kapling, Ustadz. Ke Pak Diannya? Iya. Oke, di tanah ini misalnya dibangun rumah. Iya. Ya. Tapi rumahnya pakai uangnya Pak Dian gitu. Iya. Nah, terus objek yang mau dijual belikan tuh apa? Tanahnya apa rumahnya? Rumah dan tanah, Ustadz. Iya, karena nggak mungkin jualan rumah kok nggak ada Nggak ada tanahnya. tanah. Iya. Oke, nah yang jadi pertanyaannya, tanahnya milik siapa, rumahnya milik siapa? Tanahnya milik saya. Oke, Rumahnya rumahnya? biayanya dari Pak Dian. Milik Pak Oke, Dian. oke. Makanya objeknya itu milik 1 orang atau 2 orang? Kalau dilihat dari situ 2 orang, Ustadz. Nah, bisa nggak itu dijual belikan? Kalau menurut saya itu karena awalnya belum terjadi akad, Pak Dian tidak bisa menjual properti saya, tanahnya. Betul nggak, Oke, Ustadz? terus ngapain Pak Dian bangun rumah di situ? Itu sebenarnya gini, Ustadz. Saya tuh cuma hanya mau jual kafling. Tapi Pak Dian itu untuk membayar sekaligus kafling yang saya jual, nggak semua area saya jual ke beliau ya Ustadz. Jadi satu persatu dibangun dulu baru dijual. Nah itu dananya itu mungkin tidak ada untuk bayar langsung per kaflingnya itu. Jadi waktu itu ya sudah Pak Dian bangun aja. Nanti bayarnya kalau itu rumah sudah laku, rumah dan tanah ya, baru saya dibayar. Cuma tidak ada ketentuan dari saya kapan jangka waktunya, itu Ustadz. Oke, semua yang berbicara tentang jual beli, oke, hukum asalnya kan harus dimiliki. Ya. Oke, maka pertanyaannya,
Yang jual beli itu nanti Budian kepada pembeli, ini ada pihak ketiga lagi, pembeli. Oke, atau Pak Dian kepada pembeli. Kalau yang sekarang itu bertemu langsung dengan pembeli adalah Pak Dian. Oke, pertanyaannya boleh nggak Pak Dian jual rumahnya? Tidak boleh. Nah, kok Pak Dian yang ketemu pembeli? Nah, itu hanya untuk sebenarnya Ustadz. Sebenarnya ini terjadi sebelum saya belajar. Iya, maksud Tapi saya gini setelah, loh. sorry, Ustadz. Iya, maksud saya gini loh. Mendasarkan pada objek jual beli itu adalah kepemilikan, itu sebenarnya hal yang sangat-sangat logis. Makanya lain waktu harus paham. Tidak mungkin seseorang menjual barang yang bukan miliknya dia. Yap. Oke. Nah, jadi pertanyaannya harusnya itu punya tanah dulu apa rumah dulu? Punya tanah dulu. Oke, maka tanahnya itu posisinya punyanya jenengan. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak kalau Pak Dian bangun rumah, tapi nggak beli tanahnya dulu? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka pertanyaannya, sudah terjadi jual beli belum antara jenengan sama Pak Dian? Belum. Kenapa kok belum? Karena belum terjadi pembayaran ke saya. Oke. Belum terjadi pemindahan hak. Oke, berarti kita bicara soal rukun jual beli. Oke, satu apa? Pelaku akad. Oke, ada penjual, ada pembeli. Pembeli. Kedua, ada objek akad. Ya, penjualnya punya barang, pembelinya punya pembayaran. Yang ketiga, ijab qabul. Begitu kan? Ya. Oke. Kalau barangnya sudah dimiliki, boleh nggak pembayarannya tempo? Boleh. Boleh. Maka terjadinya perpindahan kepemilikan itu gara-gara pembayaran atau gara-gara akad? Pembayaran. Tidak, pemindahan kepemilikan itu gara-gara akad. Akad, iya. Oke. Maka kalau sudah akad, yang mana barangnya ready, kalau tanah memang nggak boleh salam. Maka dia harus dimiliki dulu. Ya. Dan jenengan pemiliknya. Tapi dibayarnya tertunda boleh nggak? Boleh, karena tanahnya sudah bisa diserah terimakan. Kan gitu. Oke. Maka kalau mereka sudah berakad dengan pembayaran tempo, yang mana pembayaran tempo ini jadi utang, itu bisa sah. Nah, di sini adalah Budian, di sini Pak Dian. Maka pembayaran punyanya jenengan, barang punyanya Pak Dian, walaupun jadi utang. Oke. Walaupun utangnya belum jelas kapan bayarnya, tinggal diperjelas sebenarnya. Tapi akadnya udah bisa sah belum? Sudah. Maka tanahnya sudah milik Pak Dian. Kemudian Pak Dian bangun rumahnya, boleh nggak? Boleh, karena sudah tanahnya. Dan karena itu sudah tanahnya Pak Dian, berarti properti secara keseluruhan punyanya Pak Dian. Makanya yang ketemu pembeli adalah Pak Dian. Maka terjadi jual beli kedua pada saat sudah ada rumahnya. Ya, penjualnya adalah Pak Dian, pembelinya kan di sini. Oke. Walaupun pembayaran dia juga kredit. Gitu loh. Oke. Tapi kalau penjualnya Pak Dian dan pembelinya ini misalnya si C, gitu kan? Maka kalau si C ini bayar, punyanya siapa pembayaran itu? Pak Dian. Pak Dian. Kenapa? Karena dia pelaku akadnya. Oke. Pertanyaannya, uangnya dipegang jenengan gitu? Enggak, Ustadz. Ada sebagian kecil ke saya dan sebagian ke Pak Dian. Oke, kok bisa di jenengan, gimana ceritanya? Karena jenengan yang melakukan akad jual beli. Ceritanya seharusnya itu pembeli bayar cash pada saat awal akad antara Pak Dian dan si C tadi. Iya, Namun, berarti kan itu uangnya Pak Dian toh. Iya. Nah, itu ceritanya kok bisa jenengan bawa gimana?
Padian yang transfer Ustadz. Karena saya Oke. bilang gimana, seharusnya kan perjanjiannya sudah harus bayar ke saya padiannya. Oke, berarti tidak membicarakan di sini. Di sininya udah selesai. Iya, Membicarakannya di sini. betul. Ya, maka kalau dia dapat uang, terus dia bayar ke jenengan, itu Mhm. boleh. Hmm. Nah, kalau sudah dia akadkan itu sebagai pembayaran, maka itu memang duitnya jenengan. Begitu, Bu. Jelas Ustadz. Oke. Jadi yang harus diperbaiki adalah penentuan kapannya, gitu ya Ustadz? Iya, karena memang tidak boleh goror. Dalam artian difikskan juga kapan mau membayarnya. Makanya kalau berdasarkan kalau laku tak bayar itu sebenarnya belum jelas. Memang utang ini akad tabaruk kalau udah jadi utang, tapi asal muasalnya gara-gara jual beli. Maka pembayaran dalam jual beli itu harus fix, tidak boleh goror. Harus maklum. Termasuk kalau utang kapan bayarnya. Nah, itu aja disepakati. Oke. Nah, kalau ternyata jenengan tidak cukup percaya, jenengan minta rohon juga boleh. Yaitu jaminan. Oke. Karena sudah terjadi utang, minta jaminan itu boleh. Kan gitu. Nah, silakan. Maka nanti ada akad rohon. Rohon ini akad yang berbeda dengan akad utang piutangnya. Itu akad sendiri karena objeknya sendiri. Utang ini kan gara-gara pembayaran tempo. Sedangkan rohon itu adanya marhun atau barang yang dijaminkan. Oke. Maka ini dua akad yang berbeda. Walaupun memang rohon itu akad yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus ada utangnya. Nah, monggo nanti ada akad rohon. Nah, misalnya, oke Pak, per bulan diangsur segini. Oh iya. Terus minta jaminan. Kalau dia gagal bayar, boleh jaminan itu dijual untuk menyelesaikan utangnya. Makanya sekalinya barang jadi jaminan, itu wajib kalau dijual harus buat ngelunasi utangnya dulu. Gitu loh. Kalau masih kurang, tetap ada utang. Kalau dijual, terus nilainya masih kurang, tetap ada utang yang harus diselesaikan. Tapi kalau dijual ternyata melebihi nilai utang, kelebihannya ya dikasih kepada pemilik awal. Begitu, Bu? Ya, paham Ustadz. Boleh saya tanya lagi Ustadz, kalau mengenai jangka waktu, misalnya ditetapkan 1 tahun, setelah 1 tahun lewat belum juga, itu apakah saya bisa memberikan kelonggaran lagi, diperbolehkan? Ya boleh, no. Kan kalau Utang ya? ada orang bayar hutang, ya, kalau terjadi utang, ya, maka si penerima utang itu kewajiban, ya. Tapi kalau si pemberi utang itu hak, oke, maka terserah yang punya hak. Bahkan sampai pemunya haknya itu mau mensedekahkan juga boleh. Ya, maka dengan memperpanjang waktu juga boleh. Bahkan itulah yang disarankan dalam syariat. Apabila ada yang tidak mampu membayar hutang, longgarkan, beli toleransi waktu. Begitu terus sampai dia mampu. Dan kalau ternyata akhirnya dia tidak mampu, ikhlaskan atau sedekahkan untuk dia. Sesungguhnya itu lebih baik buat kamu apabila kamu mengerti. Itu katanya Allah begitu. Maka apabila diikhlaskan itu nilainya pahalanya berlipat-lipat. Tapi itu kalau utang pribadi. Nah, kalau beda kalau bisnis. Beda kalau dia syirkah. Nggak bisa terus satu pihak yang ikhlasin. Harusnya semua pihak yang bersyirkah yang ikhlasin. Itu sudah bagus, Bu. Begitu ya? Paham, Ustadz. Siap. Oke. Kita pindah ke penanya berikutnya. Pertanyaan keduanya, Ustadz. Oh, ada pertanyaan kedua ya? Oh, iya. Saya lupa. Pertanyaan keduanya, kalau kerjasama tersebut belum dikatakan sudah terjadi akad, sebaiknya akad seperti apa? Nah, kan udah dijelaskan. Sudah dijawab. Ya. Nah, Begitu Ustadz. ya.
Siap. Ya Ustadz. Syukron Oke. Ustadz. Oke, sami-sami. Monggo yang berikutnya, Mas Albar. Pakai Ahmad Ya, ya ini. Ustaz. Siap. Monggo, Iya. monggo. Itu Ustaz, pertanyaan yang Wapri kemarin terkait dengan teknis hutang ataupun kasbon ketika kita itu dengan pemodal dalam usaha kaplingan misalkan. Yang So, ini ya. pertanyaan itu sama dengan Mamas yang minggu lalu kalau nggak salah. Cuman kan tidak mendetil bagaimana teknisnya gitu. Oke, saya tuliskan. Ini ya. Assalamualaikum. Terkait pertanyaan member tentang bagi hasil dengan pemodal dalam usaha kaplingan. Penjelasan jenengan bahwa bisa saja bagi hasil per bulan dilakukan dengan mempertimbangkan berapa dana pemodal dengan aset dan piutang yang ada. Anda lampirkan tangkapan layar dari penjelasan jenengan. Pertanyaannya, ketika PM dan PL mengambil bagi hasil, tentu ketika aset dan piutang lebih besar dari modal setiap bulannya. Misal tenor cicilan 50 bulan. Bagaimana teknis pengembaliannya modal dari PM jika tiap bulan PM dan PL selalu bagi hasil? Atau dengan cara menabung menyisihkan uang masing-masing, keuntungan disimpan di rekening bersama sebagai persiapan mengembalikan dana PM jika sudah cukup. Nah, mungkin bisa diperjelaskan. Jadi jenengan itu PM atau PL? Kalau saya PL. Oke, jadi kan ada si A sebagai PM, jenengan si B sebagai PL. Nah, ini sirka mudharabah berarti ya. J. Terus mau kasbon apa gimana? Ya, kalau Siapa? misalkan Si B-nya mau kasbon. ya si B-nya kasbon. Oke, ini mau kasbon. Terus yang ditanyakan? Teknis secara keuangannya untuk bukan pengembalian ya. Misalkan sama-sama ingin kasbon juga lah, pemodal juga pengen kasbon, si pengelola juga pengen kasbon. Lalu mengatur agar kita kan nggak tahu nih dalam beberapa bulan depannya lagi kalau kasbon terus misalkan ya untuk kebutuhan pengelola dan pemodal, kita bagaimana memproyeksikan untuk pengumpulan dana si pemodal tadi. Khawatirnya kan diambil terus, ternyata di akhir 1 tahun terakhir pada saat penarikan modal ternyata nggak cukup gitu karena ada kasbon terus setiap bulannya. Teknisnya ya, sebenarnya kan kalau dari sisi modal ya, kalau di kasbon itu kan posisinya sebenarnya piutang loh. Iya. Ya seperti orang piutang aja. Maka kalau piutang punya kewajiban mengembalikan kan para yang mengutang ini, gitu kan. Nah, cuman kalau pemodal itu sebenarnya bagian dari modalnya dia. Maka terhadap utangnya ini kalau putus sirka langsung mengurangi modal bisa. Modal, misal modalnya 1M. Nanti dia terus ngutang 500 juta. Iya kan? Nah, besok pas ngembaliin harusnya kan 1M. Karena dia sendiri melakukan kod ke sirka 500 juta, maka sebenarnya dia wajib mengembalikan 500 juta baru 1M-nya ke dia. Kan gitu. Iya. Nah, sebenarnya nggak perlu dilakukan bayar 500 jutanya, langsung ngurangi 1M-nya boleh. Jadi dia ngembaliinnya tinggal pengembalian modal dia tinggal 500 juta. Nah, yang agak susah itu kalau pengelola. Karena kan dia nggak masukin harta. Iya. Nah, tapi jadi piutang, maka ya dia wajib membayar. Boleh dari bagian bagi hasilnya atau dari harta manapun yang dia punya. Tapi intinya dia punya kewajiban. Semisalnya nanti putus sirka pun dia masih punya utang,
itu memang tadinya piutang sirkahnya, jadi piutang pribadinya kepada si A. Gitu loh. Nah, Jadi kalau besoknya misal ngangsurnya kepada si A. Kalau Makanya dengan harusnya kalau kasbonnya gede atau sangat-sangat mempengaruhi kas, ya harusnya si A juga tahu. ya, Begitu. Ustaz. Kalau yang yang Ana tulis dalam WA itu, kalau seandainya tiap bulan itu misalkan dapatnya 50 juta gitu, kan disimpan oleh pengelola atau di bendahara. Lalu kita sisihkan gitu, kita simpan. Nanti kalau dikembalikan berarti kan putus sirkah. Atau suatu saat misalkan pengen kasbon. 50 juta ini modal atau keuntungan? Kan 50 itu katakanlah cicilan dari konsumen. Per bulannya itu 50 juta misalkan. Kemudian kita sisihkan gitu. Kita simpan. Dan ketika sudah tercukup berarti kan bisa dikembalikan, putus sirkah berarti jadi Ustaz ya. Ya kalau udah nggak ada objek yang mau dibisniskan, putus sirkah silahkan. Baik. Ya, makanya kan jenengan itu harusnya ngasih fakta awal mulanya hartanya apa, apakah, terus berapa harga jualnya, berapa kali angsurannya, ya kan, sekali ngangsur berapa. Nah nanti kan ketemu neracanya dulu. Aset berapa kalau mau dihitung, ya, terus cashnya berapa, kan gitu. Aset ini bisa berupa harta, benda-benda itu atau piutang. Nah maka Ini kalau diikualkan dengan nilai modal berapa gitu loh. Kalau sudah melebihi, ya itu berarti keuntungan, bisa bagi hasil. Ini kan belum berjalan saat, cuma baru pada tahap awal proyek kita mau bersirkah. Cuma kan ketika kita sama-sama pengen kasbon ataupun menyisihkan pasif income dari per bulan dari Udah cicilan. Jualan belum? Gimana, Sat? Udah jualan belum? Dereng, Sat. Ini baru tahap perencanaan dengan investornya. Oh, belum sirkah? Belum. Baru masih gambar. Terus proyeksinya gimana? Bisa menguntungkan enggak? Kalau yang diomongin pertama langsung kasbon, ya koyone kok enggak ideal. Kalau itu udah saya buat, insya Allah ada keuntungan dari situ. Ya harapannya kan tujuannya itu bukan kasbon tapi keuntungan. Ya, keuntungannya itu kan, makanya saya masih bingung itu dari aset misalkan katakanlah misalkan dari 20 coupling misalkan ya. Dari 20 coupling total cicilan misalkan satu bulan itu sampai 50 juta didapatkan. Uang pemilik tanah itu terjual semua itu. Iya. 30 coupling itu terjual semua. 20 iya. ya 20 coupling. Iya, kita hitung seperti itu. Kan gini, ini ada 20 coupling. Ya, ini 4 berarti ya. Ini 5. Gitu kan? Karena ada 20 coupling. Ini semua udah laku gitu ya? Oke, sekarang saya tanya. Awalnya dapat berapa ini tanahnya? Gimana, Sat? Putus? Dapat Awalnya? berapa? Dengan beli tanah ini dapat berapa? Oh, 1M. 1M. Nah, kalau 20 ini kejual, berapa jadinya? Sekitar 2,5. 2,5 M, ya kan? Iya. Maka kan ada keuntungan 1,5 M toh. Betul. Oke, kita bagi 50 bulan. Oke. Maka kalau 2,5 M 50 bulan itu sekitar 200 juta. Iya enggak? Iya. 50 juta. Ya, 50 juta. Oke. Maka angsuran 50 juta kan? Iya. Itu ya. Konsumen, iya betul. Maka sebenarnya neraca jenengan waktu deal itu adalah piutang ya
2,5 M. Padahal modalnya itu kan 1 M. Iya, betul. Gitu loh. Maka kalau ada 50 juta, itu sebenarnya sudah melebihi 1 M. Kenapa? Karena piutangnya ini kan sudah 1,5 M. Nah, 50 juta mau buat duluin ini boleh. Oke, buat duluin ini boleh, atau dibagi setengah-setengah itu boleh. Gitu loh. Maka 25 juta buat ini, kenapa? Karena masih ada nilai piutang dong. Kalau dia bayar 250 juta, maka kan di sini piutangnya kan jadinya 2 miliar 450 juta kan. Karena dia udah mulai ngangsur 50 juta kan. Nah, ini piutang, ini kan cash. 50 jutanya kan udah jadi cash. Betul, cash. Nah, ini melebihi nilai modal nggak? Udah lebih. Lebih. Maka ini bisa dibagi hasil nggak? Bisa. Karena piutangnya kan harta 1 M-nya ada di piutang ini. Maka ini dibagi hasil boleh, atau diperbandingkan. Udah 25-nya membentuk cash, modal dalam bentuk cash. 25-nya kita bagi hasil, itu juga boleh. Diulang saat 25-nya dibagi hasil, 25-nya lagi? Ya kan ini misalnya dipecah 50 ini jadi 2. 25 juta, 25 juta. 25 jutanya kalau masuk ke sini kan jadinya 2.475. 2,475 M. Ya, ini melebihi nilai modal nggak? Masih melebihi modal. Oke, maka 25 yang ini boleh dibagi hasil nggak? Boleh. Boleh. Kalau memang disepakati piutangnya jadi bagian dari modal. Nah, kalau memang pada senang lebih cepat ya monggo. Karena modal 1 M-nya itu aman, tapi dalam bentuk piutang gitu loh. Betul. Iya. Berarti tinggal kita memproyeksikan aja 1 M itu jatuh di tahun keberapa ya. Berarti tinggal istilahnya tidak diambil lagi untuk mengembalikan modal itu aja berarti ya. Karena Ya, di awal kalau sudah semua. 1 M terus ada tanah yang menarik, lanjut beli tanah, puter lagi. Karena piutang itu boleh dijadikan aset gitu loh. Kenapa? Karena itu piutang itu sejatinya harta itu sudah milik kita, tapi dipegang orang lain gitu loh. Maka itu kan aset. Sama kayak barang, itu harta milik kita, tapi nggak dalam berbentuk uang gitu. Untuk barang. Iya, begitu. Siap. Alhamdulillah, kebayang, San. Siap, begitu ya. Oke, Afwan. Yuk. Monggo, yang lain ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, kita cukupkan sekian. Saya Ustaz. Oke, Pak Aikanul Akbar. Ya Ustaz. Monggo. Tanya yang enteng-entengan aja Ustaz saya. Wow, siap. Nanti bisa jadi berat kok. Ini Ustaz, saya itu menerima pesanan batu bata ya. Padahal produk batu bata itu miliknya orang lain yang tempatnya kurang lebih 40 km dari tempat kami ya. Ketika ada pemesan atau pembeli ke saya, yang transaksi yang dibenarkan itu seperti apa Ustaz? Karena kami tidak menyediakan atau nyetok barang gitu tidak. Jadi hanya menerima pesanan menerima pesanan saja. Jadi ketika ada orang membutuhkan, kami menerima. Kemudian kami telepon menghubungi ke sana untuk dikirim ke tempat pembelinya. Kemudian pembayarannya itu kan bukan milik saya, milik orang lain. Nah, kalau pembayarannya itu belakangan kan berarti saya menjual barangnya orang lain gitu, Ustadz. Mohon arahannya, Ustadz. Siap. Jadi pertanyaannya, jual belinya itu mau di sini atau di sini? Yang mana, Pak?
Mau yang nomor 1 apa yang nomor 2 jual belinya? Ini mohon maaf, SPS Ini supplier. supplier. Iya, supplier. Ya, inilah pemilik batu bata itu. Iya, iya. Oke, nah pertanyaannya akad jual belinya itu mau di sini atau di sini. Jadi pembeli itu mau berakad jual beli dengan jenengan atau sama supplier? Dengan saya, Mas. Dengan saya. Dengan jenengan. Iya. Oke, maka yang terjadi kan seperti ini. Terjadi jual beli di sini. Iya. Begitu ya. Iya. Nah, pertanyaannya, kalau jual beli hukum asalnya itulah tabi Malaysia indaka. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada di sisimu. Salah satunya adalah jangan menjual barang yang belum engkau miliki. Pertanyaannya, jenengan sudah memiliki belum? Belum. Belum. Maka sebenarnya asalnya jual belinya belum boleh. Iya. Oke. Tapi kalau mau dilakukan, ada akad perkecualian namanya akad salam. Jual beli pesanan. Oke. Nah, cuman akad salam ini ada syaratnya. Pembeli harus bayar lunas di depan. Pertanyaannya, pembeli jenengan tuh mau bayar lunas di depan atau tidak? Mau, Ustaz. Mau. Maka kalau mau bisa terjadi jual beli satu di sini. Pakai akad salam. Oke. Kalau dia akad salam, dia ada 3 syaratnya. Pertama, lunas di depan. Kedua, untuk barang-barang yang bisa ditakar, ditimbang dan dihitung, intinya begitu. Dan kalau batu bata kan bisa per satu. Dan sebenarnya nyari dimanapun bisa. Nah, yang ketiga harus terjadi takobut dulu. Maka setelah terjadi akad di sini, ya makanya kalau dia nggak mau lunas itu nggak bisa, akad di sini itu nggak bisa. Tapi kan tadi mau lunas di depan, maka jadi bisa dengan akad salam ini. Oke, maka baru setelah itu jenengan beli ke sini, terjadilah jual beli kedua. Jual beli ini 2 jual beli yang berbeda. Kenapa? Karena dijual beli 1 pelakunya ini, dijual beli 2 pelakunya ini. Oke, dalam hal jual beli 1 sini penjual, sini pembeli. Tapi dalam jual beli 2 jenengan itu pembeli, dia penjual. Oke. Maka kalau di sini terjadi istisna, yaitu pesan buat. Kalau memang dia nggak ready stock, gitu. Nah pertanyaannya dia ready stock sih ya? Ready stock, Pak. Oh iya. Iya. Oke, jadi bukan istisna, sorry. Nah dia ready stock. Nah cuman ada syarat berikutnya. Setelah terjadi jual beli kedua itu barang tuh harus ke sini dulu. Nah kalau dropshipping itu nggak boleh. Maka dari sini kalau sudah takobut, inilah yang namanya takobut itu. Serah terima barang. Terjadi al-qabdu. Kemudian baru dikirim ke sini. Nah itulah skema yang bisa dijalankan, Pak. Iya, paham. Begitu. Tapi jadi apabila syarat-syarat barang ini harus terpenuhi. Iya. Ya Allah, astagfirullah. Kalau barangnya itu tanah uruk, tanah uruk kan ada ukurannya. Iya, 1 tanah kubik. Ya nggak apa-apa, silahkan aja. Enggak, maksudnya kalau ke tempat kami dulu malah. Yang penting terjadi takobut, Pak. Serah terima. Bukan cuma ngelihat barangnya dari jarak jauh atau foto. Ya. Maka kalau dia ngirim ke sini, oke, fix ya barangnya, baru kirim ke sini. Itu boleh kan? Walaupun bisa jadi terjadi jual biaya. Kenapa harus ke sini? Karena ada larangannya. La tabi'u hatta takobidoh. Janganlah engkau menjual barang yang belum engkau terima. Jadi kalau Anda mau beli dulu, oke, kalau mau jual itu harus terima dulu, kepemilikannya baru bisa penuh. Gitu loh. Maka baru bisa ditasarufkan ke orang lain.
ini nggak cuman akad jual beli loh ya. Semua barang yang Anda beli adalah untuk barang-barang misliat ya, yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung. Ya. Semua barang yang Anda akan beli itu belum bisa Anda muamalahkan lagi kepada pihak lain kalau belum ada serah terima, termasuk dihibahkan. Kenapa? Karena kepemilikannya untuk barang yang bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung atau namanya misliat, ya. Misliat itu barang yang bisa dicari padanannya di pasar secara umum gitu. Makanya sebenarnya itu biasanya buat beras, gandum, kurma gitu loh. Nah, menurut saya batu bara maupun pasir itu barang misliat. Maka barang misliat itu kepemilikannya baru penuh setelah adanya dua hal. Ada akad plus takobut. Memang yang memindahkan kepemilikan ini, tapi kalau dia mau muamalahkan lagi harus ada ini. Itu. Begitu Pak Akbar. Kalau serah terima itu kami lakukan di tengah jalan gitu, boleh nggak Ustaz? Boleh. Yang penting jenengan itu sudah memastikan barangnya itu. Jenengan harus menanggung barang itu. Ada doman, ada pertanggungan, bahwasanya udah benar. Karena kalau dikirim langsung berpotensi untuk salah barang. Nah, yang paling ngawur lagi setelah dia ngirim ke sini, terus dia bilang, loh Mas kok barangnya warna hijau, saya minta yang merah loh. Penjualnya itu terus bilang, iya Mbak, monggo Mbak, komplain langsung ke supplier saya. Lah tambah ngawur lagi itu. Kenapa? Karena sebenarnya jual beli satu ini nggak ada hubungannya dengan jual beli dua. Urusannya sendiri-sendiri. Makanya terjadi pengamanan harus takobut itu dulu. Begitu Pak Akbar. Iya, paham Ustaz. Terima kasih. Jelas ya? Iya, jazakallah khair. Sami-sami. Monggo, ada yang mau tanya lagi? Wah, Mas Albar lagi. Yang lain dulu ada nggak? Pak Tabib. Ini nyambung dengan pertanyaan Bapak tadi, Ustaz. Nanti dulu, Ustaz. Oh ya, siap. Monggo, Mas Albar. Ya, ini kan mirip dengan bisnis dropship ya, Ustaz ya. Jadi, iya, kalau dia ngirim langsung ini dropshipping. Iya. Tapi kalau seandainya kalau ada komplainan itu kan memang tidak langsung ke supplier kita, tetap melalui kita di tengah. Nanti kita menyampaikan komplain tersebut kepada supplier kita. Oke, ini gimana? Pertanyaannya, kenapa kok sampai harus terjadi komplain? Karena nggak ditakobut dulu. Karena kalau di apa? Ya. Kalau terjadi takobut, potensi komplainnya ada nggak? Kalau komplain tentang pengiriman, iya. Tapi kalau tentang barang, kan bukan kesalahannya ini lagi sudah. Tapi kesalahannya penjual. Tapi itu pun kan sebenarnya kesalahannya sudah terminimalisir dengan takobut. Kenapa? Karena kalau sudah salah pas takobut, mesti dibalikin dulu ke supplier. Nggak perlu sampai ke pembeli. Karena kesalahan itu ya adalah hubungan antara jual beli dua, bukan jual beli satu. Selain itu kalau ngomongin hikmah, tapi kalau ngomongin syariat pasti karena dalilnya, yaitu larangan tadi. Ya sudah, kalau dalil itu adanya di keyakinan bahwasanya harus dijalankan, bukan terus menegosiasi. Begitu Mas Alban. Berarti misalkan ini yang pernah dijalanin juga dulu dropship, sekarang nggak lagi. Kalau dropship yang di Tokopedia atau Bukalapak itu kan kita membeli barang ke supplier. Kita konsumen beli, kita buka toko online. Ya, kita buka toko online, mengambil barang foto dari supplier kita, sudah izin. Silakan katanya untuk menampilkan foto dari produk-produk mereka. Lalu ada konsumen yang beli melalui toko kita. Ketika dia melakukan pembayaran, maka dana itu tidak kita terima, tapi menggantung di antara
toko saya dengan konsumen. Terus? Nah, ketika ada orderan tersebut, saya beli ke supplier saya. Saya mengirimkan alamat konsumen saya dengan kriteria barang seperti ini. Nah, saya bayar dulu ke supplier saya. Saya beli dulu, baru bisa dikirim. Terus? Dan posisi dana itu juga menggantung. Arti menggantung itu di rekening bersama milik Tokopedia. Ketika barang itu sampai kepada konsumen saya ACC terima, maka uang konsumen saya terima masuk ke rekening saya pribadi. Uang saya diterima oleh si supplier. Ketika tidak ada komplain dari saya. Siap. Itu yang berlaku di marketplace, baik Tokopedia maupun Bukalapak. Ya, jadi gini, jual belinya itu tetap di sini. Iya toh? Marketplace ini hanya medianya saja. Tapi kan jual belinya di sini. Beda sama yang ini tadi. Jual belinya memang antara ini. Oke. Maka apa? Kalau ada transaksi begini dan kedua belah pihak menyepakati bahwasannya uangnya ditahan di sini dulu, nanti kalau sudah dikirim baru uangnya cair ke sini, itu boleh. Yang penting dia sudah ngirim, ini sudah dihitung pembayaran. Pertanyaannya, jenengan kan belum punya barangnya toh? Iya kan? Ya. Maka kan nanti pasti pakai akad salam toh. Nah, akad salam memang pembayarannya harus di depan. Sudah terjadi. Oke, makanya jual belinya bisa sah nggak? Bisa jual beli satu. Oke, walaupun pembayaran tuh ke sini dulu pembayarannya. Nah, ini baru terjadi jual beli dua. Nah, kalau berdasarkan dalil tadi atau contoh kasus yang tadi, ya barang harus ke sini dulu dong, baru ke sini. Nah, kalau dikirimnya langsung gini, nggak sah. Begitu, Mas. Bukan ini ya, akad wakalah nggak bisa ya, Sade? Wakalah terhadap apa? Wong jenengan itu jual beli, bukan wakil. Saya mewakilkan supplier saya untuk ngirim barang ke beliau gitu. Nah, ya kalau ngirimin kan jenengan yang harusnya ngasih. Yang gini loh, jenengan itu punya kewajiban ngasih barang kepada pembeli jenengan, bukan wakil loh. Yang jenengan lah pihak yang harus ngirim. Kan jenengan punya kewajiban ngasih ngirim ke sini kan. Dia ngasih uang, jenengan ngasih barang, begitu kan. Namanya jual beli kan mempertukarkan itu toh. Nah iya. Tapi kan pertamanya jenengan tuh memang nggak punya barangnya. Maka harus beli. Iya. Tapi jenengan harus mempertanggungan berdasarkan dalil tadi. Harus ditakobut dulu. Ini nggak usah ngomongin hikmah. Kalau syariat itu nggak ngomongin hikmah. Hikmahnya oke lah kalau buat contohnya ya. Ada larangan memakan babi. Kan terlarang itu secara dalil. Tapi ada hikmahnya nggak? Ada. Babi itu ada cacing pitanya. Pertanyaannya kalau cacing pitanya dihilangin, jadi boleh nggak makan babi? Tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Kenapa? Karena bukan gara-gara cacing pita. Karena apa? Karena dalil gitu. Berarti secara umum bisnis online itu harus sampai ke barang kita dulu, baru ya, kita ngirim. Kalau skemanya sesuai syariah boleh-boleh aja. Cuman kan kadang-kadang kan akhirnya terjadi dua biaya. Iya. Nah itu dibicarakan, disolusikan. Dan biasanya kalau mensolusikan pasti ada yang mengurangi marginnya. Nah kalau semuanya nggak mau, nggak ada masalah. Gitu loh. Akhirnya yang terjadi perhitungan bisnis.
Oke deh, harganya naik, semua sepakat, iya. Tapi lain waktu ada musuhnya yang nggak sesuai syariat, ternyata jadi jatuh lebih murah, dibeli nggak barangnya jenengan? Bisa jadi enggak. Kalau orang Enggak, paham, itulah bedanya. Kenapa syariat Islam ya lawan non syariat itu sebenarnya tidak seimbang gitu loh. Misalnya di sini kapitalisme, misalnya non syariat di sini kapitalisme. Sebenarnya kita itu di ring yang sama, tapi kemampuannya beda. Kapitalisme tidak bisa membicarakan syariat. Makanya kirim langsung aja Mas, wong wis sepakat kok. Biaya jadi satu. Efisien nggak? Efisien. Ternyata bayarnya pakai imaninya. Gara-gara pakai imaninya, oh non ongkir. Wis pokoknya sakarepe lek kapitalisme. Akhirnya jadi murah nggak? Jadi, tapi terjadi ketimpangan atau kesalahan muamalah yang akan berdampak pada perekonomian umat gitu. Maka apa? Kita itu seperti satu ring, tapi dia itu kelas apa namanya? Kalau yang paling berat itu dia kelas berat, kita itu kelas welter atau kelas bulu ringan aja. Atau bahkan misalnya gini, kita di satu ring tinju, tapi kita itu nggak boleh pakai tangan sama kaki gitu. Makanya nggak bakalan seimbang. Makanya akan selalu kalah. Iya memang. Wong kita aja nggak boleh buat PT, kita nggak boleh IPO, kita nggak boleh pakai saham, jual beli saham. Kalau mereka gimana coba? Sakarepe dhewe, bank punya, pasar modal masuk, PT dodolan saham, iya. Gampang banget kalau mau nyari modal. Tapi kan nggak sesuai syariat. Akhirnya apa? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Loh, terus apa dong solusinya? Kalau memang akhirnya kita itu tidak seimbang, maka solusinya bukan solusi parsial gitu loh. Makanya kalau kok ada person ya suruh ngelawan sendirian kapitalisme, nggak bakalan mampu lah. Nggak bakalan mampu kalau dia benar-benar mau jalanin sesuai syariat ya. Dah jangan tuh tutup mata. Siapa pengusaha muslim di Indonesia yang paling kaya? Kalau kata guru saya tutup mata, itu pasti nerabat syariat. Karena kalau dia nggak nerabat syariat, nggak mungkin bisa sekaya itu. Kenapa? Karena iklimnya tidak sesuai syariat. Gitu loh. Dan yang harus dipahami, syariat itu maslahat. Gitu loh. Bukan malah kendala. Nah, banyak orang mau mengkonversi bisnisnya yang dari tadinya konvensional menjadi sesuai syariat, itu ngerasa berat gitu loh. Maka dia kira syariat itu kendala. Itu salah loh. Maka kalau dia dari awal tidak punya giroh yang kuat, itu sekalinya belajar, pasti potensinya bukan maju terus, Pak. Tapi putar balik dia. Nah, bedanya apa? Bedanya dia putar balik sudah dapat ilmunya. Nah, itu lebih apa ya? Ya karena dia sudah berilmu gitu. Beda kalau dulu belum tahu, itu hukumnya beda lagi. Makanya jangan ngelihatnya itu harus berdasarkan giroh. Bahwasanya iya saya ingin sesuai syariat. Bahkan kata teman saya itu, kalau sudah sesuai syariat, itu Anda mau untung mau rugi, Anda dapat pahala. Kalau Anda nggak sesuai syariat, belum tentu juga Anda untung, bisa tetap rugi, tapi dapatnya dosa. Nah, makanya dipilah nih. Wah, nggak efisien nih, tinggal kirim aja kok dadak 2 kali. Ya monggo. Tapi dengan itu ada hikmahnya, berarti penjual itu mempertanggungjawabkan barang yang akan dia kirim. Gitu. Karena akadnya itu di sini. Masalah jual belinya dia mengadakan barang kan di sini, jual beli 2. Nggak ada hubungannya. Kan begitu. Makanya kalau mau paham bisnis sesuai syariah, mau nggak mau pasti harus belajar sistem ekonomi. Kenapa? Karena akan memahami gambaran besar bagaimana sistem ekonomi Islam gitu. Tapi yang namanya sistem ekonomi Islam itu pasti jadi satu sama sistem Islam.
semua sistem. Ini hanya bagian nih. Nah, salah satu di dalam sistem ekonomi Islam itu adalah adanya riba, larangan riba. Jadi riba itu bagian dari sistem ekonomi Islam, yang mana itu bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Nah, pertanyaannya, sudah tahu belum sistem Islam itu apa saja? Dan dia bukan cuma sistem ekonomi. Sistem pendidikan ada, oke, sistem pemerintahan ada, sistem politik ada, gitu loh. Nah, jadi jangan cuma belajar yang penting nggak riba, yang penting nggak riba. Lah kok meraba sistem ekonominya, berarti meraba sistem Islam. Ya podo wae. Ya. Bahkan yang disampaikan oleh Umar itu pada saat beliau jadi khalifah kan, la yabi fi sukina ila man qad tafaqaha fid din. Jangan boleh ada yang masuk ke pasar kami kalau dia belum mempelajari fikih muamalah gitu. Tafaqaha fid din itu belajar agamanya mengenai apa yang dia lakukan di pasar. Jadi fikih muamalahnya, fikih bisnisnya. Makanya ayo kita setidaknya nyamain Umar lah dalam hal menyeru gitu loh. Bukan dalam hal yang tindakan harus menjadi pemimpin khalifah ataupun ulama loh ya. Gitu loh. Setidaknya apa? Kita dengan menyeru itu kan udah ngajak. Ya, jadi setidaknya wis rada-rada kayak Umar lah. Begitu ya, Pak Mas Albar. Siap, Ustaz. Siap. Ya. Monggo pertanyaan berikutnya Pak Arto Raharjo Resen. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz mau nanya tentang agensi properti ya kan? Akad-akadnya itu, Ustaz. Jadi gini, agensi properti itu kan biasanya ada ownernya itu entah satu orang atau dua orang pemiliknya. Kemudian kan biasanya ya, ada sih karyawan, ada ini dibuat fix aja. Ya, akad. Oke, ownernya berapa? Satu misalnya. Ownernya satu si A. Ya. Terus? Nah, dia juga punya karyawan in-house-nya misal dua orang. Ini pegawai. Ada yang banyak itu freelance-nya, marketing freelance-nya. Oke. Terus yang mau ditanya? Nah, kalau sepengetahuan saya yang pernah disampaikan Ustadz Firly kan, kalau akad dari developernya Simsar ke agensi tersebut, ya kan, dia ke bawahnya itu kan ke marketing in-house-nya, mungkin itu ujroh ya, akadnya ya, ijaroh ya, digaji ya. Nah, ke marketing freelance-nya kan bisa syirkah ataupun ujroh juga gitu ya, Tet ya. Ya, ujroh berarti ijaroh loh. Ya, ijaroh. Ya, boleh saja. Kalau dia samsaroh di sini. Ya. Nah, maka di sini berdasarkan pencapaian. Tapi ijaroh di sini ataupun ijaroh di sini itu bukan berdasarkan pencapaian, tapi berdasarkan manfaat. Maka kalau dia sudah memberikan manfaat, terserah closing atau tidak, harus diujroh. Nah, pertanyaannya, dengan adanya sebanyak ini, dia harus nyiapin ujroh yang besar. Tapi kalau ternyata pemasukannya dari sini, nggak ada closing, itu berani nggak dia mengujroh segini orang? Ya, betul. Gimana kalau syirkah itu kan dengan marketingnya, antara owner agensinya itu syirkah dengan marketingnya. Nah, itu juga kalau ada yang closing salah satu tuh dibagi rata ya, Tet ya. Iya, ya sesuai kesepakatan bagi hasil. Cuman yang harus dipahami, misalnya freelance-nya ini diajak syirkah, misalnya dia syirkah. Ya, sama apa namanya? Simsar yang lain, sama makelar 2 misalnya. Dia kan makelar 1. Ya kan? Dia makelar 1, ini makelar 2.
terus dia melakukan sirkah. Nah, ini misalnya dia melakukan sirkahnya sama banyak makelar, makelar 3, makelar 4. Dan dia sirkah semua, tapi sirkahnya beda-beda. Ini sirkah 1, ini 2, ini 3. Boleh nggak? Boleh. Atas objek yang berbeda. Oh, iya, Tapi nggak boleh rumahnya developer itu rumahnya cuma 1. Kok dibagi-bagi sirkah ini, sirkah ini, sirkah ini, dodolan omah iki kabeh. Pertanyaannya, kalau yang dapat pembelinya itu si A, terus dia mau bagi ke sirkah yang mana? Dengan makelar yang mana coba? Kalau developer kan biasanya unitnya banyak gitu, Ted. Cuman Nah, makanya ya iya. dalam akad samsaroh itu harus maklum barang yang akan dijadikan objek perantaraan jual beli. Nggak boleh terus semua rumah. Makanya kalau di samsaroh, simsarnya itu bolehnya cuma 1. Maka kalau developernya itu punya kaplingan, ya tanah banyak, terus dia akadkan semua dengan simsar ini, harusnya dia nggak boleh buat simsar yang lain. Kalau akad sama simsar itu masih aktif. Beda kalau dia, oke, kamu jual yang rumah ini ya, kamu jual yang rumah ini ya, itu sama simsar 1, ini sama simsar 2, silahkan. Tapi jadi nggak boleh simsar 2 kok jualin simsar rumahnya simsar 1, ya nggak boleh. Yang sekarang sih kan umumnya ya gitu. Ya begitu. Developer punya lebih dari 1 unit, kemudian wah ini di lomba-lomba siapa yang beda kalau yang jenengan lakukan itu istisna. Oke, tapi kan istisna itu tetap kalau coupling gini kan ketahuan stoknya toh. Nah, yang boleh itu misalnya Anda jualan tas. Nah, itu produksi terus gitu. Nah, itu boleh. Itu loh. Karena kan istisna atau salam itu memang belum ada barangnya. Maka memaklari jual beli istisna apa salam juga boleh. Kenapa? Karena pengertian syar'i dari samsaroh itu adalah hurfatun yakunu muhtarohuha al-wasitatu bainal ba'i wal mustari. Jadi yang namanya samsaroh ya, samsara itu adalah suatu profesi atau pekerjaan ya, yang mana pelakunya itu menjadi perantara ya, perantara antara penjual dan pembeli. Maka perantara penjual dan pembeli ini kan melakukan akad jual beli. Maka semua jual beli itu boleh, semua jual beli itu termasuk istisna maupun salam. Silahkan. Gitu. Nah, kalau dia itu produsen tas, ya memang produksi terus loh. Itu boleh. Nah, kalau rumah memang punya cuman 20 kok. Maklarnya 60 yo. Iya, betul, Ted. Kadang agensinya malah lebih banyak dari jumlah unit. Begitu, Pak Arto Raharjo. Terus kalau akadnya dari developer ke agensi itu jual lah ya, Ted ya. Ke bawahnya lagi seperti itu lagi atau gimana, Ted? Kenapa? Kalau Ya, dari kalau jualah itu sebenarnya sama. Sebenarnya dia itu jadi kayak sayembara gitu loh. Siapa yang bisa menjualkan rumah saya akan Nah, bedanya dia harus ujroh fix. Ya kan? Nah, dia harus ujroh fix. Nah, apa namanya? Dan posisinya dia itu memang memberikan manfaatnya. Dan dia tidak boleh wakilkan lagi ke orang lain. Kalau wakilkan lagi berarti dia sendiri nggak ngasih manfaatnya dong. Lah kok ini nyari jualah lagi. Ya, agensi itu kan punya pasukan gitu, Ted. Berarti ya boleh, yang penting akadnya pas. Kalau pasukannya itu dia diujroh atas akad ijaroh, ya monggo-monggo aja. Berarti cuman kan perhitungan bisnisnya masuk enggak gitu. Iya. Berarti dari jualan juga bisa diujroh lagi ke marketing freelance-nya itu ya, Ted ya. Iya, tapi ijaroh lo ya, bukan berdasarkan. Nah, berdasarkan. Begitu. Nah, insya Allah akan ada acara ini, agensi marketing syariah for property, workshop 2 hari. Ya, hari pertama akan bicarakan akad-akad. Ya, itu insya Allah di akhir bulan ini. Nah, itu nanti tunggu saja infonya. Kalau hari pertama mengenai akad-akad,
Terus hari kedua itu mengenai teknik marketingnya bersama sama Coach Wildan dan Coach Rendra. Nah, tunggu acaranya itu. Mau tanya satu lagi, developer kalau yang dia sistem jualannya istisna, nah itu berarti dia kan harus mempunyai lahan, menguasai lahannya dulu ya, Tat ya? Ya iya dong, kalau istisna kan nggak bisa. Anda itu membangun rumah, kok rano tanai, loh. Kalau akadnya itu seperti rumah yang ada pondasinya loh ya. Beda Ya, biar kalau Anda itu jualannya kayak rumah gadang, bisa di knockdown gitu. Nah itu nggak perlu tanahnya, itu bisa. Ya, cuman saya juga mengikuti pendapat yang tidak boleh istisna rumah gitu loh. Iya. Maka walaupun punya tanahnya pun mau istisna rumah ya nggak oleh. Gitu. Masih Begitu? ada sih, Tat. Masih ada yang pakai sistem istisna dan rata-rata itu Ya, itu memang ada khilafiyah. Pembangunannya mundur. Jadi nggak tepat waktu. Ya, salah satu hikmahnya itu. Tapi memang di situ ada khilafiyah, maka monggo kalau ada yang mau mengikuti pendapat itu, kami juga nggak maksa. Tapi menurut kami pendapat yang rojih, yang kuat itu adalah yang nggak boleh istisna rumah. Nah, kenapa? Nanti kita bicarakan di acara tersebut. Begitu. Begitu Pak, Mas Raharjo. Syukran, Tat. Ya, ini ada yang di chat Pak Abdul Haris. Monggo. Pak Haris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ya, Tat. Ya itu Pertanyaannya. Jika seorang pemilik modal akan bersirkah, bagaimana cara dia bisa memastikan seorang partner sirkahnya dapat dipercaya? Bolehkah dia mencari tahu background calon pengelola dari orang lain? Iya, malah seharusnya begitu. Kita itu akan mempercayakan investasi kita kepada orang lain. Maka kredibilitas orangnya ya harus diketahui dulu dong. Bahkan terlepas itu, dia itu harus ngeluarin proyeksi bisnisnya, bisnis plan-nya, visibility studi bisnisnya. Itu kalau mau profesional. Gitu loh. Nah, nggak termasuk tajasus ya, Tat? Ya kita kan memang mau ada urusan. Dan sebenarnya kalau mau fix ya ditabayun. Gitu loh. Jangan terus kita juga langsung mempercayai info dari orang lain, jangan. Gitu loh. Terus tanya, "Oh, ada info begini, benar nggak?" Ya kalau dia jawab dan relevan, ya monggo saja. Karena begini, yang namanya sirkah itu sebenarnya dasarnya adalah wakalah plus amanah. Wakalah itu adalah keterwakilan, amanah itu adalah kemampuan profesionalisme. Maka dua hal itu yang harusnya kita maksimalkan terhadap calon pengelola kita. Gitu loh. Nah, makanya terlepas apapun bisnisnya, mau berapapun modalnya, ya memang harus tahu. Makanya gini ya, di dalam sirkah itu sudah ada kan yang namanya sirkah wujuh. Nah, itu sirkah berdasarkan ketokohan, yaitu wajah wujuh itu maksudnya. Sirkah ketokohan karena dia itu di masyarakat, dia itu memang pebisnis yang baik, amanah, jujur gitu. Bisa dipercaya, ada sikoh amaliyahnya, yaitu dia bisa dipercaya sikoh maliyahnya dalam urusan harta. Jadi dia kalau pas bayar termin yo on time, janjian kapan ngirim barangnya bagus. Ya, itu namanya sirkah wujuh. Nah, kalau untuk orang-orang yang sudah sirkah wujuh itu kita udah dengar orangnya itu bagus, maka nggak terlalu banyak yang kita perlu bicarakan tentang kredibilitasnya, bahkan biasanya investornya yang mau. Saya mau dong sirkah. Cuman sirkah wujuh itu hakikatnya nanti kalau nggak ngelakuin sirkah mudorobah, dia melakukan sirkah abdan. Gitu loh. Ya. Nah, maksudnya pengelolanya itu tokoh. Nah, kalau untuk orang-orang tokoh ini udah nggak terlalu banyak kredibilitas yang perlu kita bicarakan. Nah, pertanyaannya, apakah Anda akan bersirkah dengan tokoh yang memang dipercaya secara finansial? Kalau tidak, ya dicari tahu. Gitu loh.
Karena jangan sampai pas sudah jalan, baru tahu gitu loh. Dan ini di luar pembicaraan mengenai sirkahnya sah atau tidak, tapi mengenai risiko Anda menanamkan modal Anda. Mengenai itu sebenarnya. Karena kalau akhirnya dia sudah profesional dan merugi, ya udah nggak ada kesalahan. Itu loh, yang itu kerugiannya jadi harus ditanggung, kan gitu. Begitu, Tat. Oke, siap. Siap. Syukran, Tat. Oke. Nah, ini udah jam segini, satu lagi dari Mas Hafid. Ya. Monggo. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini kasus ini. Jadi kasus utang piutang antara A dengan B. Jadi pihak A mempunyai hutang sebesar 180 juta ke pihak B. Saya mappingkan dulu. Jadi ada A sama B. B ya. Yang utang siapa? Yang utang ini pihak A. A utang kepada B. Kepada B ya. Sebesar? Ini 180 juta. 180 juta. Terus? Ini sebenarnya awalnya itu utang bisnis, urusan bisnis, akhirnya jatuhnya A berutang 180 juta. Nah, karena tidak sanggup membayar, tidak kunjung bisa dibayar, makanya ada tanah dari orang tua A dijaminkan. Tanah satu lokasi tanah dijaminkan, dan sawah ya, tanah sawah dijaminkan kepada pihak B. Punyanya ortu. Punyanya ortunya si A. Itu tanah. Ya. Sawah gitu. Oh ya, ya. Nah, si B yang mengelola sawah ini. Ini dipakai ini. Dipakai apa dikelola? Dikelola ya, dikelola gitu. Berarti dikasih bagi hasil. Ya, dikelola. Nah, iya berarti dikasih bagi hasil. Tidak ada bagi hasilnya. Ya berarti dipakai loh. Oh iya gitu. Oke, terus? Nah, intinya kalau dikelola tanah ini dipakai, ya ini kan ada juga bermodal juga si B, kadang ya ada untungnya dalam satu musim, ada juga mungkin ruginya. Nah, kira-kira gadai seperti ini supaya bisa terbebas dari dari riba itu seperti apa untuk menyelesaikannya? Oke. Jadi yang harus dipahami, terjadi utang A sama B sebesar 180. Pertanyaannya, bolehkah dia minta jaminan? Boleh. Oke. Tapi yang namanya akad rohan itu juga ada syaratnya atau kaidahnya. Ya, apa yang menjadi marhunnya atau barang yang dijaminkan? Oke. Itu adalah kalau kaidah fikihnya adalah kullu majaza bai'uhu jaza rohnuhu. Setiap barang yang bisa diperjualbelikan, ya, itu maka boleh dijadikan jaminan. Oke. Maka apa? Barang ini harus memenuhi kaidah jual beli. Salah satunya apa? Harus dimiliki. Iya kan? Jenengan bisa nggak memperjualbelikan barang yang tidak bisa Anda miliki? Barang yang Anda tidak miliki nggak bisa kan diperjualbelikan kan oleh Anda kan? Oke. Ya, ya. Maka boleh nggak ada jaminan? Boleh. Barang yang bisa diperjualbelikan, maka apa? Dia harus dimiliki. Maka dia menjaminkan punya orang lain itu enggak boleh. Berarti apa? Rohannya enggak sah. Walaupun utangnya tetap sah. Itu dulu. Kalau ini Ustaz, orang tua yang memberikan
Ya kalau Kalau ortunya akhirnya hibah dulu, boleh, tapi harus hibah. Maka itu udah bukan tanahnya ortu. bukan hibah, Ustaz. Jadi hanya menjaminkan dulu karena Oke, dengan ini ya oke. Sekarang fungsinya jaminan tuh ngapain toh? artinya Kalau dia supaya gagal bayar, ya, oke, ya, maka jaminannya didol. Oke, sekarang saya tanya, si A ataupun si B punya hak nggak jual tanahnya ini? Punya hak nggak? nggak Nggak punya. punya. Kenapa? Oke. Lah itu punyanya orang kok. Iya, iya. Nah terus tercapai nggak tujuan rohannya? Ya nggak iso toh. Yang namanya rohan itu udah pasti ngunci objeknya memang harus untuk dijual dan menyelesaikan utangnya. Makanya kalau akhirnya terjual nggak nyelesain utangnya nggak boleh. Makanya ada nama akad rohan ini. Biar ada solusi. Ya. Makanya ada objek yang dikunci. Makanya dengan alasan apapun, kalau akhirnya objeknya dijual, wajib melunasi utangnya. Kan gitu. Oke. Iya. Baik, Maka ya. menjaminkan punyanya orang, walaupun itu ortu, boleh nggak? Soalnya kalau akhirnya jatuh tempo, si B ngomong, wis mas, didol mas. Nah aku piye ngedol wong duduk nggonku. Terus ngapain jadi jaminan? Itu dulu. Oke. Iya. Dan Iya, iya. semisalnya ternyata tanah dan sawah itu bukan milik ortu, tapi miliknya si A, itu boleh dijaminkan. Tapi sekalinya dia dipakai oleh si B, maka itu tambahan manfaat. Dan ini jadi riba. Itu loh. Bisa Iya, iya. dipahami? Iya, iya. Nah, Begitu Pak Hafid? tanya lagi, Ustaz. Kalau ini kan tanah ini sudah dipakai beberapa tahun. Nah, kira-kira menyelesaikannya itu kalau misalnya dia karena dalam mengelola itu ada keuntungannya, mungkin ada juga kerugian. Jelas kalau dikalkulasi mungkin akumulasi ya pasti ada keuntungannya. Nah, untuk supaya bisa terbebas ini itu seperti apa, Ustaz? Ya, sebenarnya bisa dibicarakan angsuran yang kecil. Ya. Tapi kan jadi lama. Ya monggo aja, tapi kan ada apa namanya? Perkembangan. Nanti kalau ada yang besar itu bisa mungkin mengangsur sebagian besar. Oke. Nah, ini mau nanyanya itu dari sisi jenengan apa dari sisi dia? Dari sisi saya, kebetulan kan saya keluarga juga yang baru. Iya, iya. Kalau ngomongin dari sisi jenengan, ini hak jenengan. Ya. Maka jenengan ya kalau mau ngasih toleransi ya monggo waktu terus. Oke. Kalau nanti dikasih toleransi akhirnya nggak mampu mau disedekahkan ya monggo. Ya pahalanya sangat besar. Tapi kalau jenengan tetap mau minta nilainya juga boleh. Maka ada nggak persuasif ke dia barang yang bisa dijual? Mulai ngangsur 180-nya. Atau kalau dia punya bisnis, ya oke anggarkan misalnya 1 juta sampai 2 juta untuk mulai mengangsur 180. Oh iya. Itu. Kalau yang ini, Ustaz, kalau itu saya sudah paham. Nah, yang dipakainya ini si B dan ada manfaatnya yang didapatkan, misalnya dalam satu musim ada penghasilannya, itu bisa mengurangi ya dari utang si A gitu. Gimana? Si B? Misalnya si B kan memakai sawah tanah ini, tanam padi atau tanam apa, itu setiap musim ada hasilnya gitu. Jadi kalau untuk lahan pertanian itu ada hukum khusus. Iya. Yaitu apa? Objek lahannya itu nggak boleh sewa, nggak boleh sirkah. Tuh, tambah panjang lagi kan? Nggak boleh sewa, nggak boleh sirkah. Iya. Nah, Nah untuk itu kondisi sekarang ini, Ustaz, karena B kan yang mengelola ya.
mengelola. Apakah masuk di hukum mana? Jelas si B mendapatkan hasil setiap tahun. Ya dasarnya apa dulu gitu loh. Si B bisa nggunain tanah sawahnya ini kan bukan punyanya si B. Kalau dia bisa ngakses, bisa make itu tanah harus ada akadnya dong. Lah akadnya apa? Akadnya yang itu tadi sebagai apa ya? Jadi disebut juga jaminan. Gimana ya? Ya kan nggak boleh. Kalau jaminan ya jangan dipakai dong. Iya. Kalau disewa boleh nggak? Boleh. Misalnya ya dia jaminin mobil. Ini jadi jaminan. Oke. Maka sebenarnya mobil ini nggak boleh dipakai oleh si B. Itu. Tapi boleh nggak tetap dipakai? Boleh. Cuman diberubah. Akadnya ijaroh. Sewa mobil. Gitu loh. Oke, sehari 400.000. Nah, nanti buat ngurangi utangnya boleh. Masalahnya apa? Sewa mobil boleh. Nah, ini sewa lahan untuk pertanian enggak boleh gitu loh. Jadi kekunci juga dari sisi situ. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya jenengan kalau mau pakai lahannya dia itu nggak boleh minta biaya sewa gitu loh. Nah, akhirnya ada dampak nggak di 180? Nggak ada juga, wong dia nggak dapat pemasukan dari tanahnya. Beda kalau akhirnya jenengan saya sewa 10 tahun, oke, saya mau bangun ruko, mau saya sewakan lagi rukonya, misalnya gitu. Nah, itu boleh, pokoknya selain lahan pertanian. Begitu Pak Hafid. Oh iya. Intinya terhadap pendapatan yang didapatkan oleh si B dalam memakai tanah itu tidak boleh ya, Ustaz ya. Tak riba ya. Yang mana? Iya. Gitulah. Oh iya. Sebenarnya kan kalau kasusnya benar kayak gini, udah fail gitu loh. Dia punya hak pakai tanah atau sawahnya ini udah fail. Kenapa? Lah mau dijaminkan aja nggak bisa kan? Iya. Maka kalau ada terjadi penggunaan sawah itu antara B sama ortu. Ya berarti nggak ada urusannya sama si A dong. Padahal kan kita mau bicarain nyelesain utang antara si A sama si B. Kan gitu. Gimana? Relevan nggak? Iya. Siap. Begitu ya? Oke, Ustaz. Siap. Karena ini sudah 9:30. Ustaz ya. Gimana? Kira-kira bermanfaat nggak Dokter Sirkah malam ini? Bermanfaat. Waduh. Kirain pada tidur. Ya. Asik kan? Kalau ketemu fakta, terus Anda udah paham hukum-hukumnya, terus bisa masuk nyambungin faktanya, lama-lama cepat paham itu. Ya, apalagi dengan orek-orek ala Dokter Sirkah gitu kan. Satu lagi boleh, Tat? Waduh, Pak Irfan gimana satu lagi? Ya monggo, gimana? Monggo. Sederhana aja, Ustaz. Waduh, tapi sering terjadi ya. Jadi misalkan saya punya listing gitu ya, listing rumah di Surabaya begitu ya. Ini sudah saya iklankan gitu ya, cuman saya belum dapat pembeli. Ini rumahnya jenengan sendiri? Bukan, rumah orang. Jadi saya rumah orang, beliaunya minta saya menjualkan, ya kan? Si B untuk menjualkan. Iya, betul. Terus sudah saya iklankan, saya belum dapat pembeli. Nah, kebetulan si C ini sebenarnya belum kenal sama saya. Cuman tahu iklan saya. Terus beliau dapat user atau si D yang butuh rumah. Butuh yang rumah spesifikasinya cocok dengan yang saya iklankan, seperti itu. Nah, karena biasanya kan broker ini orangnya banyak, Ustaz. Jadi
sebelum C ke D itu biasanya ada beberapa orang lagi. Itu biasanya seperti itu. Cuman makanya ini ngomongin yang faktanya jenengan saja. Oh iya. Ya. Ada orang Anggap lainnya aja, lagi enggak? Ada, misalkan F itu tengahnya C sama D gitu ya. Nah, ini ada si E ini gitu. Ya, akhirnya kita sudah janjian ketemu untuk survei rumah gitu Ustaz. Si D sudah janjian sama saya melalui si C ya untuk survei rumah A. Ya kan sudah ketemu di rumahnya A ya. Sudah cocok. Nah, terus karena memang kan hukumnya kan tidak boleh samsaro ala samsaro Ustaz ya. Jadi mungkin bisa ya setelah buyer itu deal minat beli rumah baru kita sirkah seperti itu. Oke, siap. Nah, ini ya saya tanya, yang penjual mana? Si A. Si A, betul. Pembeli siapa? Si D. Si D. Maka ya. kalau saya tanya jual belinya itu terjadi di mana? Terjadinya kan di sini kan jual belinya. Betul, ya, betul. Oke. Ya. Boleh nggak ada makelar di sini? Boleh. Boleh. Tapi kan cuma satu. Betul, ya satu. Iya kan? Ya. Maka apa? Kalau bertiga ini mau sirkah, boleh. Maka dia cuma jadi satu pihak. Satu yang pihak. Itu jadi makelarnya. Ya. Oke. Nah, pertanyaannya ya harusnya antara A sama D di sini ada sirkah makelarnya, oke. Ya. Itu terjadi jual beli dulu kah atau akad samsarohnya dulu kah? Iya, itu maksudnya. Ya, berarti mana duluan? Sirkah dulu ya. Maka yang terjadi samsarohnya dulu, yang Samsaro, mana isinya betul. sirkah. Samsaronya kan sudah, Pak. Ya. Ya. Lah iya, berarti apa? Jenengan harus sirkah dulu. Oh iya, betul. Di samsaro sini gitu loh. Karena nggak mungkin habis jual beli kok baru ada akad saro, nggak mungkin. Iya. Terus maksudnya adalah setelah sudah terjadi jual beli, manfaatnya simsar ini yo opo? Gitu. Maka apa? Wajib ada samsaronya dulu. Berarti kalau wajib ada samsaronya dan ternyata pelaku simsarnya itu adalah si sirkah, berarti harus sirkah dulu. Betul. Oke, ngomongin apa? Bagi hasil dulu, bagi ruginya kalau terjadi kerugian. Begitu kan? Maka apa? Sebelum si A itu sama si D deal, jadilah simsarnya dulu. Gitu loh. Maka apa? Sirkah dulu. Kalau sirkahnya sudah oke, maju ke si A. Maju ke si A. Si A sakarepmu pokoke kowe entuk 5%. Meh kuwi dhewean po dadi siji sirkah. Iya Pak, jadinya kami sirkah. Ya wis. Pokoknya itu satu pihak. Ya. Cuman satu pihak. Boleh. Akhirnya mereka jual beli, Anda berhak atas komisi. Gitu loh. Yang penting terus kan komisinya karena itu komisi simsar, simsarnya itu sirkah, itu bagi hasil buat para pelaku simsar. Gimana? Cukup satu lagi atau dua lagi? Nah, ini pelaksanaan kan sirkahnya itu ya sebelum deal itu aja kan ya. Misalkan buyer hanya survei dulu tapi belum deal kan nggak ada masalah ya. Habis itu kita sirkah dulu baru kita negokan keduanya. Iya, yang nggak boleh itu kan, mereka sudah deal kok. Pak, kami simsar, lu aku kapan akate karo kowe? Pokoknya aku kayak komisi. Karena komisi ini perkara turunan dari samsaroh. Maka kalau akad samsarohnya nggak ada, ya komisinya nggak ada. Semisalnya dia mau tabaruk ngasih ya silahkan saja, tapi nilainya nggak bisa difikskan. Atau termasuk dia nggak jadi ngasih, ya boleh juga. Karena itu tabaruk. Makanya kalau mau fix dibisniskan, makanya pakai akad samsaroh.
Berarti samsarohnya harus terjadi sebelum jual beli. Sebelum jual beli. Nah, ternyata samsarohnya itu mau ada sirkahnya. Berarti sirkahnya harus terjadi sebelum samsarohnya. Samsaroh, iya ya. Itu terus kan. Nggih, sip. Akad itu ada tertibnya, harus diikuti. Iya. Jangan terus pokoknya sepakat. Kan gitu. Siap, Pak Irfan? Ya, makasih. Siap. Besok ikut acaranya biar bisa tahu lebih lengkap. Ya. Ya, insya Allah kita akan ada acara dengan Pate Institute Agensi Marketing Syariah for Property. Nanti di satu harinya itu mengenai akad-akad agensi marketing. Nah, kita akan bedah di situ satu hari. Oke, nah hari keduanya itu berbicara tentang teknik-teknik marketing. Teknis pemasaran. Siap. Begitu ya? Karena ini makasih, sudah jam setengah, siap, sami-sami. Sudah jam 11:30. Lebih, bahkan semua ada yang izin udah 11:30 gini nabire iki. Pak Sukaidi, mohon maaf karena sudah malam, mungkin next waktu saja. Ya, jadi kita cukupkan sekian dan semoga apa-apa yang kita diskusikan malam ini menjadi bermanfaat. Gimana? Kira-kira bermanfaat? Bermanfaat. Alhamdulillah bermanfaat. Ya. Kalau orangnya dikit tuh nggak apa-apa, malah kesempatan nanyanya tinggi, besar gitu. Yeah. Datang aja terus. Ya, selain memang hari ini perubahan, biasanya 50-60 orang sih. Ya, hari ini karena harusnya Senin malam jadinya Selasa malam. Oke, begitu semuanya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Saya juga mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Bukan berarti saya lebih baik daripada jenengan-jenengan, tapi saya ingin membagi ilmu yang saya punya. Begitu dari saya, afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tunun, Pak Hafid, Pak Zubaidi, Pak Ivan, Mas Rarjo, Pak Hafid, Mas Dede, Pak Tunun, Pak Slamet.